Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law an dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wa laqad alimu lan man ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq wala bi sama sarbi anfusahum lakum ya'lam. Ayatnya agak panjang. Kula jemeneng nggih Pak. Kalau anak-anak niku biasanya wis jemenengan. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak? Baik. Apakah sehat? Apakah hari puasa? Apakah ada yang tidak puasa? Puasa itu hanya diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Yang beriman, ya, puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, tidak puasa, tidak apa-apa kok ya. Tidak apa-apa, orang beriman kok. Sholat itu diwajibkan kepada orang-orang yang sehat, ya. Tetapi tidak diwajibkan bagi orang-orang yang gila. Wong edan niku ora wajib salat. Nek pengen ra salat dadi wong ora, Pak. No, Mas. Wong edan, wong Kristen niku tetap besok tetap salat. Salat itu berdoa. Nek wong edan niku wong edan kabeh seluruh dunia itu tidak diwajibkan salat. Karena saya hanya sepak bola sama voli. Teman saya sepak bola, voli, sepak bola, voli. Jajan tidak, karena tidak punya uang. Anak sekarang oleh orang tua diberi fasilitas komplit. Coba yang sekarang pada punya dompet, rata-rata minimal berapa yang ada dalam dompet Mas? Piro Mas dompetmu di sini? 10.000. Tenane. Wah, iki perlu perlu tambahan. Teman-teman, yang namanya uang ini ada filosofinya ya. Uang itu akan cepat habis dan uang itu akan berkah, itu ada rahasia-rahasianya. Rahasianya apa? Ada teman-teman anak-anakku semuanya yang sering jajakin bahasa Jawa, jajak kita apa? Jajaki bahasa Indonesia ini apa Mas? Traktir temennya atau pengen ditraktir? Pengen traktir atau pengen ditraktir? Siji, sekarang kita pilihan, minta pilihan. Ayo, yang pengen ditraktir ngasung. Ayo. Yang pengen, ini betul loh ini, hati nurani lo ya. Yang pengen ditraktir ngasung. Yang pengen hatinya itu pengen traktir temennya ngasung. Ayo. Berarti belas ra pengen toh? Ya. Saya akan membaca mangdalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu at'am katsirah. Mangdalladzi yuqridullahu qardan hasanan. Ya. Ini anak-anakku semuanya. Untuk merubah karakter kita. Karakter kita itu macam-macamnya. Dulu Nabi Adam ketika digoda setan untuk memakan buah koldi,
Apa yang dilakukan setan saat itu? Pernah cerita tentang buah kuldi? Buah kolomenjing? Ada yang punya kolomenjing? Buah kuldi itu, teman-teman sekalian, adalah buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Nah, setan itu tugasnya bagaimana buah kuldi itu bisa dimakan oleh Nabi Adam. Nabi Adam tidak mau. Maka yang digoda istrinya Nabi Adam, Ibu Hawa. Jadi mbak-mbak yang di belakang hati-hati ya. Jangan sampai tergoda dengan sesuatu yang sesuatu itu menarik hatimu. Jangan mudah diberi permen. Jangan mudah diberi minuman. Di mana permen dan minuman itu pertama bisa menyebabkan kita ini merasa balas budi terhadap orang yang memberikan. Begitu pula ketika Nabi Adam ini digoda oleh setan, kemudian tidak mempan, kemudian Ibu Hawa itu merayu, "Mbok, wahai Nabi, wahai Adam, mbok mau? Ini kan pohon buah ini itu kan enak sekali. Kalau tidak mau, wah saya mau." Akhirnya Nabi Adam memakan buah kuldi. Teman-teman sekalian, ternyata Bapak Ibu, ini penting bagi anak-anak. Islam itu mengajarkan ada 4 mutiara. Kalau sampai 4 mutiara ini tidak ada di dalam diri kita, termasuk anak-anakku yang ada di sini, termasuk saya yang berdiri di sini, maka termasuk kita gagal sebagai manusia. Memilih aja tidak mau loh. 4 mutiara ini suruh milih, tapi setan tuh tidak mau memilih apapun. Anakku, siapa yang pengen surga? Ngacung, ngacung dhuwur. Rada pengen toh. Oh ya, oke. Siapa yang pengen hidupnya sukses? Sukses. Oke ya. Ini artinya kita masih punya keinginan. Ada yang tidak punya keinginan loh Mas. Orang yang tidak punya keinginan itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Atine agek doloro. Hati-hati ya, hati loro itu ya. Hati loro itu summum bukmun ngumyung fahum layar siun. Apa ya? Apa artinya Mas? Oh artinya Mas. Siapa yang tahu artinya? Summun bukmun ngumyung fahum layar jiun. Ngacung. Ngacung ayo. Siapa serti? Artinya ibu-ibu. Ayo tenan iki. Nang ngarep engko ana door prize. Sumum bukmun omyung fahum layar jiun. Apa Mas? Hah? Sumum bukmun omyung tuli. Terus layar. Jadi anak-anakku masih belum anu ya, dibuka nanti Google Map-nya. Ini hati-hati.
Jangan sampai kita itu khatamallahu ala qulubihim, ketutup hati. Ya. Orang ketutup hati, khatamallahu ala qulubihim, itu sawaun alaihim a'angzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Orang ketawa mak dikondan kandani menjegegek wae. Terus sekarang anak-anak, Mas, salat. Enggak terdengar Mas, udah, tetap di kamar. Hayya 'alas shalah. Enggak mau, udah. Hayya 'alal falah. Tetap dia enggak segera masuk. Dia keluar ke masjid, enggak. Sehingga anak-anakku semuanya, Al-Quran itu kalau dibaca, yang pertama bagi yang membacanya itu mendapatkan pahala. Dan ingat, sekarang ini sudah masuk di akhir-akhir Ramadan. Akhir Ramadan ini biasanya sahabat itu berfastabikul khairat, berlomba-lomba menggapai maghfirah Allah. Saya pernah, karena saya itu senang penelitian terhadap perilaku anak-anak, termasuk meneliti anak saya yang 4. Saya teliti semua anak yang 4 ini beda-beda. Anak-anak semua saya sekolahkan di beda-beda ya. Yang pertama saya sekolahkan di Gontor. Kemudian yang kedua saya sekolahkan di Taruna Al-Quran. Yang ketiga saya sekolahkan di pesantren As-Sakinah Hidayatullah. Yang keempat juga As-Sakinah Hidayatullah. Dari sejak sekolah sampai sekarang sudah selesai semua, saya lihat anak-anak semuanya, ini anak saya semuanya, saya lihat perilaku dan karakternya itu seperti apa. Ini enggak saya ceritakan nama-namanya. Yang satu, ini karakter anak ini, dia ini anaknya pengen mandiri, semua pengen dicoba. Nanti saya ceritakan kenapa seperti itu. Yang kedua, anaknya ini tekun belajar dan tidak pernah aneh-aneh. Kemudian yang ketiga, anaknya ini agak malas. Yang ketiga agak malas. Kemudian agak cepat mutungan. Dikondankan dani itu nek dikandani rada keras sithik nesu, merengut. Ya, ora seneng. Neng kelas ini ya ono. Ana ora sing mutungan. Anak-anak. Ini yang putri-putri mutungan ora. Nah, yang keempat, ini anaknya itu sendika dawuh. Apa yang diperintahkan oleh orang tuanya sami'na wa ata'na. Ternyata sifat anak itu berbeda-beda. Kayak neng SMK. SMK Muhammadiyah Melati. Niku mesti beda karo SMK Muhammadiyah Prambanan, SMK Muhammadiyah Pakem, Moyudan, beda. Semua punya sifat masing-masing. Nah, dan sifat masing-masing itu, teman-teman anak-anakku semuanya, ini sifat yang pertama kebiasaan dia kesehariannya. Yang saya perhatikan 4 anak saya itu yang paling rajin sholat, yang Samina wa ta'na. Karena masing-masing dididik di pesantrennya masing-masing. Nah, ini kan pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan berapa jam ini? Kira-kira anak-anakku bisa merubah hidup kita enggak? Yakin? Yakin bisa? Halo? Bisa merubah? Insya
Wis Allah berzikir, ketika insya Allah sudah berzikir. Satu kali zikir oleh Allah kalau bulan puasa dihargai berapa? 10 kali lipat sampai dengan 700. Anakku ada yang bawa HP? Ada yang bawa HP semuanya? Coba buka surat Al-Baqarah semua. Bawa Al-Quran, ada Al-Qurannya? Ada? Yuk dibuka HP-nya, dikeluarkan. Kita mau meruqyah bareng-bareng. Ya, kita mau meruqyah bareng-bareng. Yuk, ada yang bawa HP enggak? Ini. Kalau enggak dengarkan ya nanti ya. Dengarkan. Yuk, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 10. Ayat 1 sampai dengan 10. Sampai dengan 10. Sudah ketemu? Aja membuka game mas. Game sepak bola, karena sore ini akan sepak bola Indonesia sama. Yuk dimulai yuk. Kita bareng-bareng membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk sama. Bismillahirrahmanirrahim. Putri dulu. Silakan dibaca bareng. Saya tidak nuntun. 1, 2, 3. Sallallahu alaihi wasallam itu memegang dada salah satu pemuda. Di pemuda itu dipegang oleh Rasulullah, dadanya itu rasa sejuk sekali. Sejuk. Karena saat itu ada beberapa anak-anak, termasuk anak-anak yang sering meluncat-luncat, itu oleh sahabat ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah itu yang sering melompat-lompat itu? Ini setan dalam bentuk manusia. Kemudian ada anak-anak yang bergejolak. Dia anak ini sering bergejolak, hatinya tidak pernah tentrem. Pengennya nih neng pikiran tuh saya ketemu menggon sek-sek tok. Nek saniki sek-sekan ya. Nek wong saniki neng HP nek ra buka nggon porno-porno, wah. Rasane ketagihan. Ora apa-apa, ndak apa-apa. Dulu Rasulullah itu melihat seorang anak seperti itu, pemuda itu pengennya nggih maksiat ngenten, maksiat, tapi tahu Rasulullah itu sangat tahu wajah-wajah. Nah, ini wajah sekarang kan alim-alim ya. Wajah soleh-soleh ya. Maka dibacakan oleh Rasulullah SAW dan hatinya itu sejuk. Anak-anakku, pernahkah kita minta doa ibu kita? Pernah enggak minta ibu kita? Pernah? Nek pas bodoh, cobalah sekali-kali Bu, kula mangdungake nggih Bu, supados kula menika dadi tiyang ingkang saestu nemen anggen kula menika ngibadah dumateng Allah. Anak-anakku, doa ibu kita itu doa yang sangat mujarab dan insya Allah doanya itu tidak ditolak oleh Allah SWT. Masih punya ibu mas? Masih.
Masih muda ibunya? Enggak. Enggak, sudah sepuh. Ibunya sholat? Ibunya sholat? Alhamdulillah. Bapak masih sholat. Ketika bapak ibu sholat di rumah maupun di masjid, pernah melihat bapak ibu kita sholat? Nah, berarti jenengan ikut berjamaah dengan bapak atau tidak? Tidak. Sekali-kali anak-anakku sekalian, yuk kita sekali-kali ikut berjamaah sholat dengan bapak kita. Sekali-kali di belakang, kalau memang bapak kita tidak di masjid. Tapi kalau bapak kita ke masjid, ikutlah sekali-kali di belakangnya, supaya kita bisa merubah yang ada dalam pikiran kita. Coba kalau saya tanya teman-teman semuanya, yang punya HP, maaf ya, yang di dalamnya tidak ada gamenya ngacung, karena game ya, zero lu maaf. Oke, kasih. Yang di HP-nya tidak ada, yang ada Al-Quran ngacung. Oke, kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya sebagai orang tua, tugas saya ini kepada anak-anak saya ini, saya tanya semuanya. Yang punya game, yang di dalam HP-nya ada Al-Quran, kemudian kita tanya juga yang di dalam HP-nya ada foto, kalau cewek putra, cewek ada foto anak bagus, ngacung. Foto Korea ngacung. Artis Korea. Ayo. Anak-anak, yang putra-putra, yang HP-nya isinya gambar foto sik disenengi. Ayo. Yuk. Ini terapi kita, terapi namanya terapi karakter. Pak, anak-anakku termasuk Bapak, cobalah besok ada program, tolong foto bapak ibumu ditampilkan di utama. Dah itu aja. Tampilkan. Di pertama tampilkan. Bila perlu dipandang terus, mandang terus, kira-kira jengkel po seneng. Hati-hati lo ya. Nek nganti ndelok bapak ibune kok nganti jengkel, ora seneng, hati-hati. Kudu kele maca ayat kursi. Ya, betul lah. Ini terapi awal teman-teman. Kalau Al-Quran itu jelas terapinya bagi orang-orang yang memang kondisinya sedang sakit, itu bagus sekali. Tapi bagi kita-kita yang masih ngambang, ini kan rata-rata ngambang, terapinya pertama adalah mendekati birrul walidain. Karena yang ketiga mutiara itu yang pertama, satu, kita ini kelas berapa mas? Kelas 10 semuanya? Kelas 12? 12 itu berarti kelas terakhir ya? Terus yang bawahnya? Berarti sudah luar biasa ini. Besok lulus nikah wani? Siapa sih wani ngacung? Kenal lu? Ngacung? Tak sangoni.
Bapak kita nih Pak, Bapak kita. Didongake lho. Pak, ya Wis pantes kita ya. Ya. Anak-anakku, kalau dalam hati kita itu bergejolak. Gejolak arti to? Gejolak ini nek wis pengin karo lawan jenis nikah. Wani para nikah. Rawani to? Rawani. Nek rawani nikah poso. Gelem poso? Gelem. Jadi poso itu anak-anakku itu meredam gejolak anak-anak muda yang sedang puber-pubernya. Puber anak-anak sekitar kelas 11, kelas 12 itu pubernya itu ngeres-ngeres. Pubernya ngeres-ngeres. Dan puber ngeres-ngeres ini semuanya ini akan bisa didaur ulang, di-upgrade. Anak-anak pernah, mudah-mudahan besok ya, namanya pesantren Abah Anom. Pesantren Abah Anom itu ada di daerah Suryalaya, daerah Jawa Barat. Ini khusus terapi, jadi terapinya itu tidak ceramah di sana. Terapinya anak-anak semuanya suruh membaca tahlil keras. Tapi banyak bacanya tahlil keras itu harus sampai di hati. Kemudian banyak istighfar, itu aja, tidak usah diberi ceramah, tidak masuk. Karena apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah ini kan masih bisa mabukan, rado salat, medokan, terus apa meneh iku. Nek wedok yo nglanangan. Iku sampai asfala safirin, rusak kabeh. Terapinya itu disuruh banyak istighfar dan kalimat la ilaha illallah. Terus kalau di dalam hatinya itu masih ada hal-hal yang Allah tidak suka. Jadi ketika anak-anakku semuanya dulu Ashabul Kahfi, kemudian yang kedua Al-Arqam, yang ketiga Usamah, niku anak-anak muda semuanya. Usamah itu memimpin perang sekian ribu, umurnya 18 tahun. Jenengan berapa umurnya, Mas? Umurnya berapa? Lupa. Jariar nikah. Kok lali? 18 tahun. Kemudian Ashabul Kahfi rata-rata umurnya sama, antara 21 sama 20-an 3 tahun. Nah, jadi anak-anak muda itu luar biasa. Dia membangun sebuah sekarang itu sejarah ya. Dimulai dari apa? Dimulai dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Coba sekarang jenengan, kalau sedang merasakan sesuatu yang ingin kita akan melakukan maksiat, baca kalimat la ilaha illallah terus, Mas, la ilaha illallah, maka Allah pun akan menolong kita, karena hati ini sebetulnya milik Allah. Fi qulubihim itu milik Allah. Tetapi kalau orang sudah summum bukmun umyung fahum la yarji'un, wis summum bukmun, nutup motone, nutup telinganya, dia tidak bisa mendengarkan tuli. Mathalul ladzi
yunfiku. Ya. Jadi masalul ladzina kafaru kamatsali ladzina yunfiqu bima la yasau ila du'a wa nida summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Nah, 3 pemuda itu semuanya memiliki di dalam hati itu kalimat la ilaha illallah. Yuk kita baca la ilaha illallah. Kalau baca kita kepada Allah khusus bulan Ramadan ditambahi bareng-bareng asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Baca sebanyak-banyaknya. Karakter kita itu milik Allah. Maka semua orang yang membaca minta kepada Allah, terserah Allah kapan dia akan memberi petunjuk kepada kita. Karena semua petunjuk itu milik Allah. Saya ini niat di bulan Ramadan itu minta kepada Allah, ya Allah, kenapa Lailatul Qadar kok malam? Kenapa anda ini banyak memakai baju hitam? Hah? Oh, kenapa? Lailatul Qadar kok malam? Kok tidak siang? Hah? Ternyata ini ada filosofinya. Anak-anak semuanya, benih termasuk tokolan itu apa? Benih tokolan itu namanya apa? Kacang. Itu kalau dia ditempatkan di tempat yang gelap tanpa sinar, maka biji itu akan tumbuh, namanya tokolan. Cepat sekali. Akan cepat. Lailatul Qadar kenapa malam hari? Karena di malam hari ini sebagian besar baru menikmati kegelapan malam. Maka hanya hamba-hamba Allah yang malam hari di kegelapan itu dia bangun Lailatul Qadar supaya mendapatkan Al-Qadar. Ini semua ini dulu semua ada di rahim ibunya. Di rahim ibu itu gelap atau terang? Gelap atau terang? Gelap. Ya. Di rahim ibu gelap. Bahkan mata ini tidak berguna. Tangan ini tidak berguna. Kaki juga tidak berguna. Ketika ada di rahim ibu tidak berguna sama sekali. Tidak manfaat. Sama. Besok amaliyah kita ini sekarang itu orang ketok, orang no manfaati. Bahkan kadang-kadang kita males sholat, ya males ya. Bahkan mbak-mbak ini kadang-kadang sok ninggalkan sholat toh, kadang-kadang. Contoh, jadi siswa-siswa putri-putri yang umpamanya ini sudah suci pada jam 3 malam neng diteruske bubuk sampai subuh, berarti meninggalkan sholat isya. Padahal barang siapa meninggalkan 1 rakaat sholat itu di neraka akan tidak sampai lah 80.000 tahun mas. Satu kali sholat aja. Di dunia ini seperti bayi itu besok tidak tahu tangan saya bermanfaat, kaki saya bermanfaat,
ini bermanfaat? Tidak. Bayi itu saat itu dia itu hanya merasakan pengen plasentanya ibu, itu aja, sudah. Tapi ketika bayi itu lahir, dia nangis. Ya, plasenta sudah tidak ada lagi. Adanya cuma tangan pun masih lemah, kaki pun masih lemah, dan mata pun juga belum bisa melihat. Maka oleh Allah pelan-pelan dikuatkan. Kemudian setelah umur dewasa, Allah perintahkan kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat, puasa, dan seluruh kegiatan amaliyah yang lain. Umpamanya anak-anakku semuanya, besok pagi ini Allah cabut nyawa-nyawa kita. Allah cabut ya. Karena yang namanya nyawa itu milik Allah. Tidak ada bisa yang menghalangi. Kalau ajal itu sudah sampai, tidak ada satupun yang mengundurkan atau yang majikan. Maka dalam hati kita, apa bekal kita besok ketika Allah mengambil nyawa kita? Raiso apa? Mas, siap mati besok? Siap mati besok tak kei 100.000. Yang ini siap? Betul loh? Siap? Waduh, tak cikoke. Mati itu disiapkan atau tidak disiapkan, itu pasti akan datang. Terus bekalnya kita mati apa? Rahmat Allah. Ada orang yang dosa, ya saya gambarkan nih, orang dosa itu dia itu maksiat kepada beberapa orang sampai dengan 99 orang maksiat. Kemudian dia bertanya juga kepada seseorang, apakah dosa saya ini bisa diampuni? Karena dia yang rampok, ya zina, yang maksiat komplit. Maka ketemu dengan orang tidak bisa diampuni. Maka orang yang menjawab itu langsung dibunuh. Mati. Akhirnya sampai dengan yang 99 orang itu ada seorang ahli hikmah. Dia menceritakan, saya ini merampok, mencuri, ya berzina, ya maksiat, ya minum khamar. Apakah saya bisa diampuni? Maka bisa. Datanglah engkau di ahli hikmah, di sana insya Allah ada orang yang menuntunmu untuk menjadi orang yang diampuni Allah. Maka dia berjalan dan dia sudah niat pengen taubat, ketemu dengan orang tersebut. Sebelum sampai ke tempatnya, Allah mencabut nyawanya pun. Dan ini termasuk orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, dari rambut sampai kaki, ini semua akan bicara besok. Tangan juga akan bicara. Semua tertutup kecuali kebenaran yang akan bicara. Puasa pun akan bicara, Al-Quran pun akan bicara. Nah, ada yang sudah khatam? Anak-anakku yang sudah khatam? Ngacung yang sudah khatam?
Berapa orang? Yang sudah khatam 2 kali ngacung? 2 kali lo ya? Raketa ini. Mana 2 kali? Yang 2 kali? Yang 2 kali mana ngacung tadi? 1, 2. 2 kali lo ya? 3 kali? Yang 3 kali? Yang paling banyak 3 kali? Berdiri 3 kali. Berdiri yang 3 kali. Ayo. Mana yang 3 kali? Aparnya bonus yang 3 kali. Ayo maju. Atau saya yang ke sana. Amit minta. Mohon maaf. Saya tak jalan ya. Yang 3 kali dapat bonus 100.000. Ayo diterima. Alhamdulillah. Anak-anak, puasa itu kita tinggal berapa hari? 10 ya? Masih ada sisa. Kita ini pengen hidup kita seperti ini aja atau ada perubahan? Tenang nih loh mas. Pengen lebih baik kok pengen lebih baik? Tenang lo ya. Oke ya. Kurang berapa menit? Oh, enggak. Ya, kurang berapa menit, Mas? Kurang lama. Hah? Berapa menit? Ojo lama. Oke, nanti kita akan doa bersama. Kita lanjut ya. Orang yang niat pengen kebaikan, niat aja Mas, itu oleh Allah akan diberi pahala. Baru niat aja diberi pahala. Yang kedua, orang yang mulai melangkah seperti tadi, melangkah untuk kebaikan. Jadi ini kita nanti niat ya. Ya Allah, saya akan merubah hidup saya mulai detik ini menjadi lebih baik. Melangkah aja. Satu langkah pertama itu oleh Allah akan diberi maghfirah. Dosa kita berapapun, sebanyak buih di lautan, kalau kita mengucapkan astagfirullah sebelum subuh 100 kali atau setelah subuh 100 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Anak-anakku nanti siap jamaah subuh? Siap ya? Kenalan lu ya? Yuk, siapnya sama Allah bukan sama saya. Siap sama Allah. Orang sukses itu dimulai kapan dia bangun dan kapan dia mulai tidur. Rata-rata anak-anak yang sukses itu sebelum subuh sudah bangun. Muyo. Tenane Mas. Sebelum subuh bangun. Ngopo? Tahajud alhamdulillah. Alhamdulillah. Abu Bakar itu pernah ditanya oleh Rasulullah di samping sahabat lainnya. Seperti ini. Jadi Rasulullah itu bertanya, "Wahai sahabat-sahabat, siapa yang tadi malam tahajud?" Ngacung Abu Bakar. Ya. Siapa yang tadi malam menjenguk orang sakit? Ngacung sahabat. Abu Bakar ngacung terus. Bahkan sampai siapa yang kemarin memberikan sedekah? Ngacung. Jadi ketika
anak-anakku sekalian, melakukan kegiatan amaliyah dan ditanya oleh seorang, hendaklah engkau menampakkan kebaikanmu kalau ditanya. Sekarang, bolehkah kita menampakkan kejelekan untuk mendidik kita? Jujur, jujur. Siapa yang sudah mokah puasanya? Mokah itu batal puasanya. Ya, ngacung, jujur. Siapa saya jujur? 1, 2. Tidak apa-apa. Orang itu ketika jujur mengatakan bahwa aku memang salah, maka saya jujur. Jadi yang wa minan nasi mayu jibuka qauluhum fil hayatid dunya wa yushidullah ala ma fi qalbihi wa wa'alatul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi li yusida fiha wa yulikal harsa wan nasra wallahu la yuhibbul fasad. Jangan sampai mulut-mulut kita ini menarik hati ning janjane marai ngrusak. Ya, ngapusi maksudnya, ngapusi. Kejujuran itu yang penting jujur. Bahwa sekarang anak-anak ini tes psikologi ya. Yang makan bakso, yang dimakan pentolesek ngacung. Keri dewe bakmine. Betul? Ini sudah mulai belajar untuk membangun karakter diri. Jadi nek mangan bakso yang benar itu adalah makan bakso pentolane dulu, baru yang kira-kira apa namanya bakmi dan lain sebagainya itu terakhir. Kita itu disuruh menikmati makanan kulu wasrobu walatus rifu. Kemudian ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Halalan thayyiban, halal dan baik-baik. Yang tidak baik tidak usah dimakan. Kalau merokok baik tidak. Saya tanya yang putri, ngerokok itu baik tidak? Sih. Ingat ya, saya bacakan kalimat lagi. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kalau itu memang halal dan baik, katakan baik. Tapi kalau tidak halal dan tidak baik, katakan baik, walaupun kita sudah melaksanakan. Ingat, rokok itu menurut Al-Quran baik tidak? Menurut Al-Quran tadi loh ya. Menurut Al-Quran baik tidak merokok itu? Menurut Al-Quran yang saya baca tadi, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun. Jadi anak-anak semua, anak-anak yang masih merokok, sekali-kali rokok itu dihentikan. Sekali-kali. Harus ganti ya. Yang tidak merokok ngacung. 1, 2, 3. Oke. Betul?
Sekarang jujur, ini poso-poso lho. Poso-poso nek ngapusi berkahe poso ilang. Ya ngacung, siapa sih ngerokok? Berapa? Ini aja. Siapa sih sekali-kali ngerokok ngacung? Sekali-kali aja jujur. Sekali-kali wani ngacung? Sekali-kali ngerokok. Sekali. Nggak pernah ya? Jen nggak pernah? Nggak pernah? Pernah. Ayo berani. Saya dulu pernah ketika kuliah paling 2 celencer. Mergo teman-temannya menyuruh menikmati, ternyata enggak nikmat. Sama. Terus saya tinggalkan. Sampai sekarang semua saya tinggalkan yang namanya rokok. Anak-anakku, rokok itu menyebabkan karakter kita di dalamnya ini ada sesuatu